Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan produk usaha makanan otak-otak pedas. Yang pertama, latar belakang. Dalam menghadapi tantangan bisnis sebagai siswa jurusan akuntansi, saya sebagai penulis juga harus belajar untuk memasarkan suatu produk dalam memenuhi tugas ujian praktik mata pelajaran produk kreativitas dan kewirausahaan. Dalam memenuhi tugas tersebut, saya sebagai penulis mengangkat produk makanan yaitu otak-otak pedas. Usaha yang saya jalankan ini merupakan sebuah usaha singkat yang mungkin bisa menjadi peluang usaha bagi saya di masa mendatang. Yang kedua, visi. Mampu bersaing di dunia bisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan serta memenuhi tugas ujian praktik kewirausahaan. Yang ketiga, misi. Yang pertama, membuat produk yang berkualitas dan bermanfaat. Yang kedua, lebih menguasai bidang bisnis. Yang ketiga, mengembangkan makanan dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat. Dan yang keempat, kreatif dan inovatif dalam membuat rasa. Kemudian, tujuan diadakannya usaha ini adalah: yang pertama, mengembangkan jiwa wirausaha dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, memenuhi tugas produk kreativitas kewirausahaan. Yang ketiga, sebagai syarat menempuh ujian praktik mata pelajaran produk kreativitas kewirausahaan. Yang keempat, menjadikan siswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Dan yang kelima, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Kemudian jenis produk. Produk yang dijual adalah otak-otak pedas. Makanan ringan yang dibumbui dengan bumbu yang pedas, bisa dijadikan cemilan maupun lauk pauk. Lalu aspek pemasaran. Yang pertama, segmen pasar. Pemasaran produk ini dipasarkan di sekitar rumah penulis dan e-commerce. Produk ini harganya terjangkau sehingga peminatnya bisa dari semua kalangan. Lalu target pasar. Target pasar usaha makanan ini adalah kalangan masyarakat yang ingin membeli produk ini. Kemudian strategi pemasaran. Yang pertama, pengembangan produk. Otak-otak pedas memiliki keunggulan dibanding produk lainnya, yaitu penggunaan bahan yang masih segar dan murah. Kemudian pengembangan wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran yang ditargetkan adalah di sekitar rumah penulis dan e-commerce. Kegiatan promosi. Penulis melakukan promosi produk ini melalui media sosial. Lalu media promosi yang digunakan adalah sosial media dan e-commerce. Dan alat promosi yang digunakan adalah poster yang diunggah di sosial media. Lalu perhitungan harga jual. Keterangan biaya produksi terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel, harga otak-otak ikan per bungkusnya ada 8.000 dan saya memakai 5 bungkus. Jadi 8.000 dikali 5 bungkus adalah 40.000. Kemudian cabai seperempat kilo seharga 15.000. Bawang putih 3 siung 5.000. Penyedap rasa 2 bungkus 2.000 dan lada 1 bungkus 1.000. Dan total biaya variabelnya adalah seharga 67.000. Kemudian biaya tetap terdiri dari tabung gas seharga 20.000. Lalu biaya variabel ditambah biaya tetap adalah 87.000. Dan harga biaya produksinya yaitu 87.000. Kemudian laba yang diinginkan adalah 50%. Maka 50% dikali biaya produksi adalah 43.500. Maka laba per piece-nya adalah 43.500 dibagi stok yang akan saya jual yaitu 20 sama dengan Rp2.175. Jadi harga jual sama dengan harga produksi ditambah laba yang diinginkan ditambah jumlah barang yang akan diproduksi. Harga produksinya sama dengan 87.000 ditambah laba yang diinginkan 43.500 dan stok atau jumlah barang yang diproduksi adalah 20 piece sama dengan 6.525 dan saya bulatkan menjadi 7.000 untuk harga jualnya. Kemudian perhitungan BEP. Break even point adalah titik impas di mana posisi penjualan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. BEP-nya sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap dibagi harga jual. Biaya variabelnya kan tadi 67.000 ditambah biaya tetapnya 20.000 dibagi harga jualnya 7.000 sama dengan 12 piece. Jika saya sudah menjual 12 piece, maka saya tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi. Kemudian persediaan stok produk. Persediaan yang dimiliki 20 piece setiap kali produksi. Lalu menghitung laba atau rugi. Harga jual 7.000, harga produksi 87.000, laba per piece-nya
Rp2.175 dan laba per 20 piece-nya Rp43.500. Kesimpulan dari diadakannya kegiatan ini adalah bahwa pelajar sangat memerlukan proses pembelajaran seperti ini. Penulis menawarkan dan menjual produk terhadap lingkungan sekitar, memiliki banyak manfaat untuk menjadi seorang wirausaha yang handal dan sukses. Kemudian yang terakhir, saran atau tanggapan. Saran yang ingin penulis sampaikan yaitu, semoga ujian praktik ini tetap bisa dilaksanakan dan ditingkatkan lebih lagi. Karena sangat bermanfaat bagi para pelajar yang ingin menjadi seorang wirausaha yang handal, dan kegiatan ini dapat menjadi proses awal bagi pelajar sebelum terjun langsung di dunia bisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.